Salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Alessandro Hutapea. Saya merupakan guru mata pelajaran fisika di SMK Swasta 2 Parulian 4 Porsea, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 10 SMK Swasta Parulian 4 Porsea dengan topik pemanasan global dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, luar biasa. Semangat hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ya, yang membawakan doa siapa kira-kira ini? Oke, ya, silakan berdiri semuanya. Ya, kita akan menyanyikan satu lagu musik nasional. Kira-kira apa lagunya? Ada usulan? Lagu apa? Lagu Pancasila. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila. Habiskan jatah gagalmu selagi muda, ya. Habiskan jatah gagalmu selagi muda. Ketika nanti kamu sudah dewasa, kamu akan menerima hasilnya, ya. Kamu akan menerima hasilnya. Jadi bagi kamu yang masih muda, ya, silakan dulu berusaha sebanyak yang mungkin, ya. Gagal itu biasa, ya. Ingat, semuanya nanti ada titik suksesnya, ya. Ya, jadi itu berusaha sebaik mungkin sampai mendapat titik sukses. Jadi melanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu mengenai energi, ya. Jadi kita masuk ke pelajaran selanjutnya itu mengenai global warming. Nah, jadi global warming, ya, apa itu global warming? Sebelum kita masuk ke dalam global warming, apakah saya ingin menanyakan beberapa hal kepada anak-anak sekalian, ya. Belakangan ini, apakah kalian merasakan suhu di sekitar kita semakin panas? Ya, kan? Semakin panas, ya. Bahkan siang hari biasanya kita merasa kepanasan. Bagaimana dengan cuaca? Cuaca kita belakangan ini sering tidak menentu, ya. Sering tidak menentu artinya hujan berkepanjangan, ya. Kemudian padahal ini kita masih musim kemarau, tapi sudah hujan seperti itu. Cuaca tidak menentu. Nah, itu adalah dampak dari apa nanti? Yang akan faktor apa nanti yang menyebabkan itu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Kemudian, apakah ada hubungan nanti dengan hasil pertanian? Karena di daerah ini mayoritas adalah pertanian. Ya, itu nanti akan kita bahas di pelajaran mengenai pemanasan global. Ya, nah sebelumnya yang ingin anak didik kami semua capai, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajarannya,
Ya, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian pemanasan global. Yaitu apa itu mengenai pemanasan global? Ya. Kemudian mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan. Di perubahan lingkungan itu faktanya, ya, kenapa bisa terjadi perubahan lingkungan yang sebagai dampak daripada pemanasan global. Lalu mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan sebagai dampak pemanasan global. Lalu menganalisis solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan sebagai dampak daripada pemanasan global. Ya, oke. Nah, ini nanti yang akan dicapai oleh adik kami sekalian. Ya, Bapak menampilkan sebuah gambar. Ya, ada dua jenis, sebelah kiri dan sebelah kanan. Dari gambar yang Bapak tampilkan, apa yang dapat kalian kasih tanggapan terhadap gambar tersebut? Silakan. Ada yang masih tanggapan? Ya. Dari gambar ini itu tanahnya subur. Ya. Dari kanan tanahnya tidak subur. Iya, dari sebelah kiri tanahnya subur Pak, sebelah kanan tidak subur. Ada lagi? Ya. Dari gambar sebelah kiri mempunyai tanaman padi, sedangkan yang kanan tidak mempunyai tanaman. Iya, sebelah kiri ada tanaman padi yang subur ya, sebelah kanan tidak ada tanaman yang subur. Oke, itu gambar pertama. Lalu Bapak menampilkan satu lagi gambar. Ya. Dari gambar yang Bapak tampilkan, ada yang bisa kasih tanggapan? Ya. Sebelah kanan tanamannya subur dan kandang, sebelah kiri tanamannya tandus tidak ada tanaman. Iya, sebelah kanan enak dipandang Pak, subur karena hijau gitu ya. Ada lagi? Ya. Kalau yang dari kiri itu karena polusi dari udara pabrik. Iya, di sebelah kiri katanya dari pabrik Pak, sehingga gersang ya, kering. Iya, tepuk tangan buat kawan-kawan ya. Ya, terima kasih tanggapannya. Lalu, ya, pada kesempatan ini nanti saya akan menampilkan ya video mengenai pemanasan global. Jadi tolong anak ini dan sekalian, tolong perhatikan ya. Informasi selanjutnya, lapisan es di kutub utara terus mencair hingga mencapai titik terendah kedua dalam 4 dekade terakhir. Hal ini menandakan dampak signifikan dari perubahan iklim di bumi. Lapisan es yang meliputi laut kutub utara mencapai titik terendah kedua dalam musim panas tahun ini, dengan hanya tersisa 3,7 juta kilometer persegi saja. Menurut Pusat Data Es dan Salju Nasional, angkanya adalah yang kedua terendah dalam 4 dekade terakhir. Angka paling rendah yang terjadi di tahun 2012 silam, di mana luas lapisan es hanya 3,6 juta kilometer persegi. Perubahan iklim serta pemanasan global berkontribusi besar terhadap melelehnya lapisan es di kutub utara. Oke, itu video yang pertama. Lalu saya tampilkan video yang kedua. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1980. And not only are we finding more carbon dioxide in the atmosphere, but they're shutting down parts of the earth that we harvest themselves and the most efficient consumers of carbon dioxide that there are on Earth. We're going to destroy the ground because the soil of the rainforest isn't very good. We are actually tampering
with the climate of the earth and the very atmosphere that we breathe. When we talk about the disappearance of the ozone layer, we don't know what will happen when the ozone layer goes. Ya, jadi ini video ya mengenai dampak daripada perubahan lingkungan ya, perubahan lingkungan yang terjadi. About the greenhouse effect, we're talking about something that affects the entire earth. And these problems are like the best problems. They go to the root of the viability of the planet itself. So there's one thing that was biologically certain about the human species is that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our natural world, the humans will never. Simply put, if we don't protect nature. Ya, ini di sini kalian sudah membentuk kelompok yang sudah ditentukan tadi, ya. Jadi silakan ini untuk kelompok 1, ya. Kalau tuliskan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dituliskan nama-nama anggotanya, ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan LKPD, ya. Di sini LKPD ini sih merupakan kerja kelompok yang akan kalian selesaikan, ya, secara bersama-sama. Ya, coba perhatikan LKPD-nya, ya. Di situ kalian akan membentuk kelompok 3 sampai 4 orang, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, ya. Lalu mengisi air ke dalam wadah gelas yang telah disiapkan dengan jumlah volume dan air yang sama. Silakan dibaca dulu dari LKPD-nya, ya. Lembar kerja peserta lainnya, ya. Ya. Oke. Iya, KPD-nya dituliskan nama anggotanya ya. Yang KPD-nya aja. Oke, silakan diukur dulu. Awalnya dari kedua wadahnya. Ya, diukur dulu. Oke. Setelah diukur nanti baru ditutup, ya, salah satu wadahnya. Lalu kita tunggu selama 5 menit. Kita tunggu selama 5 menit, baru kita lihat hasilnya nanti kita ukur. Ini berapa? Dua ukur ya. Gak usah terlalu lama kan masih nampak hasilnya. Ya, tuliskan di situ 24. Iya, boleh. Iya. Ditutup, sudah diukur tadi 22. Oke, iya. Nanti kita tunggu 5 menit kemudian. Ya, 5 menit kemudian. Sudah diukur dari 22? Sudah diukur dari 22? Sudah? Ya, 22 sudah kan? Silakan dibuka dulu, sudah 5 menit. Ya, silakan dibuka lalu diukur suhunya untuk wadah pertama dan wadah kedua. Untuk 5 menit pertama silakan. Lalu catat hasilnya. Sini Yen. Catat hasilnya di LKPD yang ada. Catat hasilnya di kolom LKPD yang ada. Ya. Tadi 5 menit, sekarang 10 ya. Oke, 5 menit. Nah, ini 126. Kalau itu kan udah deh. 6 28. Nah, udah. Ukur lagi menit ke-10. Silakan. Untuk menit ke-10 silakan dicatat hasilnya, ya. Lihat perubahan suhu yang terjadi.
antara wadah 1 dan wadah 2. Ya. Lihat perubahan suhu yang terjadi antara wadah 1 dan wadah 2. Lalu cetak hasilnya di kolom. Ya. Ya, silakan dicatat hasilnya untuk menit ke-10 ya. Kalau sudah, silakan tuliskan di kolom menit ke-10. Lalu ulangi langkah yang sama di menit ke-15. Ya, di menit ke-15. Ya, ya. Ya. Silakan diulangi langkah yang sama ya untuk menit ke-15. Tutup lagi. Lalu nanti diukur lagi ya. Ya. Oke, silakan diukur dulu nak. Ayo, udah menit ke-15. Ya, silakan diukur berapa perubahan suhu yang terjadi. Lalu catat lagi di kolom LKPD yang ada. Ayo, silakan dicatat dulu perubahan suhunya. Ya. Silakan ayo. Menit ke-15 silakan catat. Diskusikan dengan teman untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD. Ya, silakan diskusikan dengan teman satu kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya, kalau ada yang kurang jelas silakan tanya kepada Bapak. Ya, mengenai LKPD yang sudah dikerjakan tadi. Oke, silakan diskusi dulu sama temannya. Ya, ini seperti ya, ini kelas 2 ini betul. Oke. Kelima, ya, itu juga ngerti ya. Ini 25 jangan sampai nanti semua maju. Oke, bisa. Oke, bisa mudah siap nomor 1. Ya. Perubahan suhunya lah. Ini 3, bisa perubahan suhunya 3. 26 terus sudah 3. Ini dulu awalnya tadi perubahan mana? Kelompok 4 yang bernama Johan. Di sini saya akan membahas eksperimen yang kita lakukan tadi. Menit ke-5 itu kelas pertama suhu awalnya 24, suhu akhir 2. Menit ke-5, menit ke-10 suhu awalnya 29, suhu akhir 3. Untuk menit ke-15 kelas pertama 31, suhu awalnya 31, suhu akhir 2. Untuk kelas kedua suhu awal 26. Untuk menit ke-5, untuk menit ke-10 suhu awalnya 28 dan suhu akhir 2. Untuk menit ke-15 suhu awalnya 30 dan suhu akhirnya 2. Ya.
Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan perubahan dari tugas kelompok. Ya. 1. Berdasarkan kegiatan eksperimen sederhana yang telah kalian lakukan, bagaimana keadaan suhu pada tugas pertama dan kedua yang dilakukan di bawah sinar matahari. Lalu coba melihat perubahan suhu yang terjadi dengan peristiwa pemanasan global. Untuk jawaban pertama, suhu pada tugas pertama dan suhu pada tugas kedua adalah ini. Untuk suhu bulan pertama itu panas dan suhu pada bulan kedua adalah dingin. Di sini kita dapat menentukan bulan pertama karena peningkatan suhu dan bulan kedua karena penurunan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa terjadinya pemanasan global karena suhu bumi terhalang oleh deslase rumah kaca. Iya, untuk pertanyaan nomor 2 silakan. Berita pada tema pemanasan global. Saya akan menjelaskan pemanasan global adalah perubahan menyebabkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata dataran, lautan, Oke, untuk pertanyaan Pada durasi pertama, suhu awalnya adalah 24 derajat Celcius. Pada menit kelima, 25 derajat Celcius. Pada menit 10, 27. Pada menit 15, 28. Perubahan suhu pada menit 5 adalah 1. Pada menit 10 adalah 2. Dan perubahan suhu pada menit 15 adalah 1. Pada durasi kedua, suhu awalnya adalah 24 derajat Celcius. Pada menit kelima 24 derajat Celcius, pada menit 10 26 derajat Celcius, dan pada menit 15 27 derajat Celcius. Perubahan suhu pada menit kelima tidak ada perubahan. Perubahan suhu pada menit 10 adalah 2, pada menit 15 adalah 1. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah berdasarkan kegiatan eksperimen sederhana yang telah kalian lakukan, bagaimana keadaan suhu pada bulan pertama dan kedua yang diletakkan di bawah sinar matahari, lalu coba hubungan perubahan suhu yang terjadi dengan peristiwa pemanasan global. Pertanyaan kedua silakan. Ya, pertanyaan kedua. Hans. Oke. Teruskan pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata lautan dan atmosfer bumi. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, silakan. Ya. Mulai. Perubahan lingkungan apa saja yang terjadi akibat peristiwa pemanasan global? Ya. 1. Meningkatkan suhu di permukaan bumi. 2. Memicu terjadinya kekeringan. 3. Memicu terjadinya pembakaran hutan. Ya. Lanjut. Pertanyaan keempat. Keempat, solar apa saja yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ya. Di sini ada Apa aktivitasnya ya? segala macam. Pertama, penggunaan listrik. Oke. Perusahaan kita dan juga utara di pabrik. Oke. Pertanyaan yang kelima, Ya. langkah-langkah apa saja yang pertama Lagi bukan ya. mengatasi perubahan lingkungan dilakukan global. Oke, langkah apa saja? Sini ada 4. Yang pertama. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Oke. 2. Menjaga kebersihan alam. 3. Mengontrol pemakaian listrik. Dari hasil eksperimen lalu hasil diskusi yang telah mereka lakukan. Silakan, kelompok 3. Saya desain, ini saya tulis surat. Suhu awal 23, Untuk kelas pertama ya. menit kelima 24, menit 10 28, menit 15 30. Perubahan suhu menit 5 1, menit 10 5, menit 15 1. Ya, untuk Kelas kelas. kedua, Ya. suhu awal 24, menit kelima 25, menit 10 27, menit 15 28. Ya. Perubahan suhu
Iya. Silakan pertanyaannya. Berdasarkan kegiatan akademik yang telah kita lakukan, bagaimana keadaan suhu pada kelas pertama dan kedua? Studi sama. Ya, aktivitas apa saja? Jawabannya pertemuan penduduk, pembabatan hutan, industri peternakan, dan penggunaan bahan bakar fosil. Ya, ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan kelima. Yang kelima, apa sebab solusi yang digunakan untuk mengatasi perubahan lingkungan di perubahan luar? Ya. Jawabannya menggunakan kendaraan bermotor, Ya. alam, menggunakan listrik, dan juga melakukan. Iya. Ya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Pertanyaan kedua, istilah penelitian pemanasan global. Ya. Istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, perubahan lingkungan apa saja yang terjadi akibat peristiwa pemanasan global? Meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Pertanyaan yang ketiga. Yang keberapa pertanyaannya? Pertanyaan ke? Pertanyaan yang keempat. Ya. Tuliskan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan terjadinya dampak pemanasan global. Oke. 1. Kebakaran hutan. 2. Bencana es kutub di utara. Oke. 3. Terjadinya pembawaan penyakit. 4. Kabut asap. 5. Rusaknya terumbu karang. Oke, ya. Selanjutnya masih ada nggak pertanyaannya? Ya, silakan lanjutkan. Pertanyaan kelima. Langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan akibat dampak pemanasan global? Ya. 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menjaga kelestarian alam. 3. Mengontrol pemakaian listrik. 5. Mengendalikan limbah. Ya. Demikian presentasinya. Ada lagi yang bisa sampaikan? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi pemakaian gas yang bahan-bahan yang mengandung gas CFC, ya. Ya, kalau ada AC, kulkas, jangan sering dibuka pintu kulkasnya, ya, supaya gasnya jangan keluar. Ya, kemudian bisa dilakukan dengan cara apa? Mengurangi penggunaan plastik, ya. Kemudian apa lagi Pak? Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali, ya, karena pohon peranannya sangat penting untuk menyerap gas-gas ataupun polusi yang ada di bumi. Jadi itu dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan satu soal yang akan mengukur kemampuan pengetahuan kalian, ya, terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi nanti tinggal menuliskan soal, nama, dan kelas, ya. Soalnya berbentuk pilihan berganda. Oke. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita akan tutup dengan doa. Siapa yang akan membawa pulang kita hari ini? Siapa? Ya, doa silakan. Semuanya berdiri. Doa akan membawakan doa pulang kita hari ini. Kesehatan